lagi, tahan, terus lagi, kosong lagi, ya, bagus. Oke, Allah ciptakan alam semesta dengan rumit dan lebih rumit jika manusia itu ditunjukkan karena manusia ini menghadapi dunia ini. Jadi apa saja yang sulit di dunia ini, Allah boleh sudah buat kita modal agar boleh melewati. Dan tenaga dalam kita ini dalam kajian ilmu tasawuf atau tarekat itu disebut berbagi alam saiki. Jadi alam saiki ini di sana jadi kereta. Dia berguna nanti buat penyembuhan, buat bela diri, buat menyelamatkan diri dan keluarga, ya, buat menyembuhkan diri sendiri. Ilmu sederhana kita yang berkata ini, dia hanya berfungsi ketika orang marah, orang tidak marah berfungsi. Jadi kalau bercanda ilmu tidak berfungsi. Oke, sekarang kita coba lagi. Yang tak ya. Dan ini dengan kesan diri sendiri. Supaya tenaga full kita bernapas dulu. Jadi pernapasan ini tidak ada hubungannya dengan tenaga. Dia kita mengukur nanti sendiri tenaga full ya. Tangan gini. Nanti tarik nafas irama dengan menarik tangan tenaga full. Terus buang nafas dengan mendorong juga tenaga tiket semua. Ya, waktu lagi ya. Satu, bagus, kuat. Ya, bagus. 3, sampai tangan gemetaran, bagus. 3, bagus. Lagi, bagus. Lagi, bagus. Lagi, nggak perlu jadi pelan-pelan, sesuai. Lagi, bagus. Lagi, bagus. Jadi ini makna supaya nanti mengumpul tenaga yang kuat. Sendiri-sendiri. Tangan tempelkan di sini. Nanti dengarkan instruksi saya. Ya, ini menusuk yang mana? Nanti dengarkan instruksi saya, dia akan sendiri nanti. Tapi yang betul. Nanti ketika saya katakan tarik nafas, tangan kanan pukul neganya, betul. Ya. Tarik nafas. Nanti sudah saya katakan pukul tangan ini pakai yang kita di bantaran. Lagi. Iya. Tidak pakai tarik nafas langsung. Lagi. Lima tahun. Ya. Ya. Tarik nafas. Tenaga pukul angkat lagi. Ya pukul. Apa yang terjadi tadi? Kenapa tangannya tidak sampai sini? Tidak tahu. Itu tenaga dalam kita. Dia menahan. Jadi tenaga dalam yang sini keluar. Tapi kalau kita tidak pakai pasti menahan. Ya. Jadi ketika kalau jurus tenaga dalam itu terserah aja nanti tadi yang 3 tadi itu hanya untuk mempermudah. Kita boleh begini, boleh macam-macam. Nah, intinya di sini. Ya, intinya di sini ya. Jadi kalau kita pakai tangan di sini tidak pakai tak jadi. Tapi kita nggak pakai tangan yang di sini pakai dia tetap jadi. Sudah gantian. Kamu gantian. Buka dulu jamnya. Ya, coba tangan begini. Coba perut lagi dulu. Yang mantap. Tunggu nggak usah pakai tarik nafas langsung aja. Coba pakai tarik nafas memikat ini. Ini kayak gini coba. Tekan ini. Langsung gini. Bagus. Lihat ke tangan sendiri sini. Ya. Oke. Tarik nafas, tenaga full, angkat tangannya, angkat pelan-pelan aja ngangkatnya. Belum. Pelan-pelan dulu sini. Ya. Tarik nafas,
Angkat tangannya, angkat lagi. Ya pukul. Ah, udah. Kenapa barusan? Tadi dibuat-buat atau tahan tangan ketahan sendiri? Tak pasti. Iya, memang hal demikian karena konfus, karena bingung kalau benar. Tapi yang jelas kalau kita memukul kuat pasti kena. Oke, jadi itu tenaga dalam kita. Udah. Tak pasti itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Tak jelas ya. Karena bingung kok bisa terjadi. Nah, itu mana ya? Jadi ilmu tenaga dalam itu pasti ya. Kita punya tergerak ketika terjadi perkelahian di luar, kita wajib menang. Apapun judulnya kita wajib menang. Ketika kalah, berarti tak pakai tenaga dalam. Jadi tadi kenapa disuruh ngetes sendiri? Jika dia lupa, ini kakinya pasti kena. Jadi dia pasti sakit. Akhirnya dia berpikir, wah nanti kalau dia buat saya kena nanti saya salah. Kayak gitu. Ya, sekarang pengetesan langsung pengetesan salah. Nanti kamu ketika mau dipukul langsung pakai ini kan? Ya, pakai jurusnya yang tadi. Coba pakai gini coba. Nah, yang mantap ini kalau nggak kena lagi coba tes dulu. Nggak usah pakai tarik nafas langsung aja. Nah, gitu. Ya, jangan yang begini lurus begini. Kayak orang lain boleh begitu. Kalau nanti jatuhnya membalik begini nanti lurus aja. Karena ini saudara kita. Tangan datar ini jadi dua. Yang mantap. Ini resiko kamu sendiri ya. Kalau lupa ya bukan salah. Lebih baik di sini kena. Nanti ketika dia mau pukul. Ya. Sebentar. Makanya jangan begini jatuhnya sakit, mesti lurus. Antara aja jadi tekan. Nah, jadi kalau kamu begini jatuhnya juga begitu. Jadi kecuali sama musuh. Ini bukan musuh kan? Nah makanya tarik. Jadi biar jatuhnya itu enak. Kalau posisi tanganmu miring, dia tertekan jatuhnya. Tapi udah paham ya, ya. Salah. Kalau dia mau mengambil ini belum pas saat dia mukul aja. Yang mundur, jangan mundur, bisa mundur. Jangan tarik nafas, dia ketarik juga. Jangan apa? Jangan tarik nafas. Nah, jangan tarik nafas pokoknya. Ya, jadi itu. Soalnya kalau kita tarik nafas, apalagi orang muda, karena dia malah kesedot ini, ketarik dia malah. Makanya kalau tarik nafas, mundur aja. Jangan mundur juga. Kalau mundur, dia terhisap juga. Sekali tahan aja, tangannya juga. Makanya jangan tadi masih mundur, nggak usah mundur. Udah nggak apa-apa, dari sini latihan ya. Nah, kayak gitu. Jadi kaki nggak perlu begini. Perut aja kaki nggak perlu begini. Perut aja. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya, harus daripada juga nanti kayak anjing juga begini-begini, ini nggak pakai di rumah. Jadi juga berguna buat anjing, ular atau apa. Masih terus mana? Makanya jangan takut, jangan begini. Udah takut apa? Jangan takut. Kalau ini dia kehisap. Nah, jadi soalnya ini kencang. Ya, tengah kencang dekat.
Bukan, tangan. Kalau ini tidak bergerak, itu dengan begini. Ini begini. Kan udah diajarin. Jangan tuh. Yakin Pak ya? Masih ada sedikit. Jadi intinya di sini ya. Jadi kalau kita tak pakai tangan, asal pakai sini, dia boleh jadi. Misalnya kita pakai sini saja, terpentalnya sekian. Kalau kita bantu pakai tangan, terpentalnya 2 sekian. Kalau kita bantu pakai kaki yang satu ini 3 sekian. Tapi kalau ini dipakai, enggak, latihannya ada cara kreatif. Cuma yang latihan biasanya dulu bisa mereka jadi berketahuan. Ya. Jadi yang dilakukan, jadi kalau kita lagi jalan, lagi terkejut, kita lihat ini. Karena terkadang kita tidak tahu orang namanya jahat, dia menikam-nikahkan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, kita kaget, kita terkejut, ini masih terkejut. Ya, tidak perlu begini juga karena energi kita itu ketika kita hentak itu dia menyebar seluruh arah. Nah, ini cara menghadapi lawan jalanan. Ingat, yang dekat lagi biasa saya boleh dekat duduk di sini. Ya. Cara menghadapi di jalanan. Biasanya kalau di jalanan kita kan sama orang ribut mulut. Ya. Biasanya kan mulai dari ribut mulut. Nah, ketika kita ribut mulut, berkelahi mulut di luar, hal yang pertama adalah ketika orang itu memukul, dia memukul pertama strategis. Kenapa? Karena ketika orang dimulai dengan ribut mulut, dia memukul pertama itu belum tentu marah. Dia hanya menggertak kita supaya takut. Nah, ketika dia pukul kedua baru kita tahu. Jadi kalau kita punya tenaga dalam, wajib kita menang di luar. Walaupun kita tidak punya kesehatan tapi saja. Lalu juga ketika kita berhadapan, kita akan berjiran, ya, jiran segala macam. Lalu anak kita berkelahi dengan anak kita. Kebetulan anak kita lebih kecil, misalkan. Karena anak kita nangis, anak kita kecil, anak jiran kita besar. Tanpa sadar kita nangkar anak orang, misalkan. Tiba-tiba dia pulang nangis. Tiba-tiba datang orang tuanya bawa apa? Golok. Itu tidak perlu tertangis. Jadi dia berhayu kan. Bahkan di dekat tertentu di selanjutnya golok itu boleh kita buat dia tusuk dirinya. Kenapa dia tidak boleh mundur begini? Karena tubuhnya ketarik. Jadi ketika orang pakai golok itu, ketika dia begini, kita juga langsung ambil jurus kayak gini, sambil begini ini sentak, lalu ditahan, lalu golok itu kita begini kan, kita bergaya begini, dia akan terjadi dia tusuk dirinya sendiri. Itu sebabnya kita tak boleh mundur, karena kalau kita mundur kita tarik. Jadi kita mau begini terus kita begini kan, dia jatuh begini. Nah, jadi dia punya tubuh tercermin dari tubuh kita ini. Itu sebabnya kalau tercermin kita perlu merontakkan, jangan menarik. Kalau kita mundur dia tarik, kita justru maju di mana? Tapi tanpa pakai ini, kita maju kita kena. Ya. Jadi intinya mana? Intinya
Kalau ditanyakan nanti soal pengobatan nanti video saya cek dari kayak ya. Jadi mengobat orang, apa sih obatnya? Tak payah. Apalagi nanti kalau udah level 2, tak payah lagi. Apalagi level 3, sangat tak payah. Ya. Ada pertanyaan? Orang biasa pagi-pagi jadi. Orang biasa. Maksudnya? Orang tak payah. Takkan menjadi rahasia itu Allah itu turunkan pembimbing itu sesuai dengan rahasia. Jadi biar yang nonton ini juga coba-coba macam ini, apalagi ada anjing coba-coba macam ini, anjing semakin dekat. Makanya dibolehkan tak jadi karena ini ilmu ini sebenarnya ilmu bermanfaat. Dia membangkitkannya juga dengan manfaat. Mana yang alam sifat di tubuh kita, mana yang alam sifat di dunia itu dimanfaatkan lalu dibentuk, diaktifkan, dimakan. Semua kita manusia itu punya, tapi punya itu punya modal dasar yang Allah berikan. Modal dasar yang Allah berikan itu perlu proses itulah pembimbing. Jadi bagi yang sudah tahu, makanya saya katakan ini bagi yang sudah tahu ini nanti rindu betul lulus. Kemarin ada Pak itu. Sudah ada pertanyaan yang berkata